Ini udah nyala belum sih? Hai, apa kabar? Coba tebak, aku lagi di mana? Yang pasti udah bukan di kosan aku. Soalnya kemarin itu kan yang lagi ngehits social distancing ya. Kalau sekarang udah ganti jadi new normal. Jadi aku juga udah keluar kosan. Tapi tetap harus jaga jarak ya. Jarak fisik. Kalau jarak hati, itu lain cerita. Kalau kamu sendiri gimana? Pas nonton video ini, masih ngantor atau belajar dari rumah nggak? Ini emang saat yang berat buat kita semua, terutama buat pemerintah. Teman-teman coba ya kalau kita balik sedikit ke rumus GDP berdasarkan pengeluaran. Yang ngukur kayak sebesar apa sih ekonomi kita ini? Nah itu kan ada C, consumption. Sekarang konsumsi masyarakat lagi susah. Ada juga E, investment, dari segi bisnis yang juga lagi struggle. Ada G, government, ada juga X kurang M, ekspor kurang impor, yang juga lagi tersendat. Jadi, sisalah si G, government ini, yang sangat kita andalkan sekarang. Kemarin kalau teman-teman sempat nonton video aku yang ini, aku kan sempat cerita nih, pemerintah itu bakal butuh banyak uang untuk kasih bantuan sosial, untuk kasih keringanan, kredit pinjaman kita, dan juga untuk bantu perusahaan-perusahaan BUMN yang sedang kesulitan. Tapi di satu sisi, pendapatan dari pajak juga turun. Jadi pendapatannya turun, tapi pengeluarannya harus semakin banyak. Gimana dong caranya? Jalan lainnya adalah dengan terpaksa berhutang. Daripada pemerintah harus berhutang dengan luar negeri, kenapa nggak kita aja sih yang bantu? Buat kamu yang masih syukur-syukur aman nih penghasilannya dan bingung mau investasi kemana, gimana kalau kita bantu Indonesia aja dengan beli surat berharga negara atau SBN yang bisa dibeli mulai dari 1 juta aja? Sebelumnya, di video ini, aku pernah cerita kalau surat berharga negara itu sebenarnya sama persis sama deposito bank, tapi versi yang lebih aman menurut aku. Cuma orang aja yang nggak tahu selama ini. Kenapa bisa lebih aman, Kak? Karena ya, kalau kita tanya nih, mana yang bakal amit-amit bangkrut duluan sih? Bank atau negara? Kamu seharusnya tahu jawabannya. Terus, di video ini juga, aku pernah bahas 4 jenis SBN. Sama kayak HP gitu. Fungsinya sama, tapi fiturnya aja yang beda-beda. Nah, hari ini, ayo kita bahas SBN yang baru diluncurin sama pemerintah. ORI 17, Obligasi Retail Indonesia, penerbitan yang ke-17. Nah, kalau kita lihat silsilah keluarganya SBN ya, ORI itu ibarat kayak kakak sulungnya gitu. Sedangkan SBR, ST, dan SR itu kayak adik-adiknya. Karena ORI lahir duluan, baru adik-adiknya. Terus menurut aku ya, ORI itu tipe investasi yang combo super. Karena kita bisa dapat cash flow atau uang masuk bulanan, dan juga ada bonus capital gain. Karena dia bisa diperjualbelikan. Nggak kayak obligasi biasa atau deposito bank yang harus tunggu jatuh tempo. Pertama, ayo kita bahas dulu cash flow dari ORI. Jadi cash flow yang aku maksud tuh kayak bunga, atau orang juga sering bilangnya tuh kupon. Kenapa kupon? Karena dulu tuh yang beli obligasi dikasih kertas gitu, yang isinya ada banyak kupon, terus setiap bulan tuh disobek dan ditukerin aja, nanti dapat duit gitu. Nah sekarang ayo kita coba bandingin ORI dengan investasi lain yang returnnya dari cash flow. Apa aja sih? Deposito, properti, dividen saham, apa lagi ya? Tulis di komen ya kalau kamu ada jawaban lain. Nah sekarang ayo kita berandai-andai punya uang nganggur 10 juta dan mau nyari investasi yang kasih cash flow. Kira-kira kita bisa taruh di mana dan gimana nih perhitungan returnnya? Pertama dari deposito. Terakhir aku cek di Bloomberg, rata-rata bunga deposito itu 5,4% per tahun. Bunga ini lebih rendah dari ORI 17 yang 6,4%. Dan kamu juga harus tahu, pajak deposito tuh lebih tinggi, 20% loh, dibandingkan dengan ORI yang cuma 15%. Kemudian kedua, properti. Emang sih kelihatan enak kalau kita punya kos-kosan atau apartemen yang bisa disewain. Tapi kita juga mesti consider biaya beli, bangun, renov yang nggak sedikit. Nah, untuk membandingkan dengan produk investasi yang lain, kita tuh biasa lihat yang namanya rental yield. Nanti aku bahas lebih detail di video yang lain ya. Yang ketiga itu dividen saham. Nah, ini sering juga nih ditanyain sama orang-orang. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih berapa return dari dividen saham? Biasa kita lihat yang namanya dividen yield. Nah, ini kita tuh hitung dari dividennya, berapa rupiah dibagi dengan harga sahamnya pas kita beli. Nah, ini coba aku kasih lihat dividen yield untuk 10 saham yang paling besar di Indonesia. Dan yang terakhir yang aku bisa kepikiran adalah ORI 17. Bunganya fix 6,4% dengan pajak 15%. Jadi net-net tuh sekitar 5,4% lah per tahun bunganya.
Jadi buat teman-teman yang emang nyari investasi yang kasih cash flow secara reguler, mungkin I'll say Ori itu one of the better alternatives. Nah, aku coba kasih lihat ya harga Ori 15 yang pernah aku beli 2 tahun lalu. Ini tuh sempet naik sampai 5% pas Maret 2020. Tapi sejak corona ya agak turun. Sekarang jadi sisa 3% doang. Nah, tapi capital gain ini bonus lah teman-teman. Jadi bukan kayak tujuan utama sih dari kita beli Ori. Nah, mungkin kamu nanya, kok bisa kayak gitu sih Kak? Yoi, semua hal yang bisa diperjualbelikan pasti bisa dapat capital gain atau capital loss. Nah, misal hari ini kamu beli Ori 17. Hari ini kan dibuka nih sampai 9 Juli ya. Ingat sampai 9 Juli. Kau beli hari ini, nanti mereka bakal konfirmasi semua pembeliannya itu di tanggal 15 Juli. 1 minggu setelah dia tutup. Dan 2 bulan setelah itu, Juli, Agustus, September. Di September 2020, kamu bisa nih jual Ori di tempat kamu beli. Jadi nggak kayak deposito yang harus tunggu jatuh tempo dan ada penaltinya gitu. Malah kamu bisa dapat capital gain kalau misalnya harga Orinya naik nanti. Tapi kamu harus hitung-hitung juga kalau mau jual. Soalnya dia tuh ada biaya jual 25.000 per transaksi dan pajak capital gain 15%. Ini aku coba kasih lihat ilustrasinya ya. Misal kamu punya uang 10 juta dan kamu beliin ke Ori 17. Kemudian harga Ori naik 3%. Kira-kira kayak gini nih hitungannya. Keuntungan ini kita tuh harus kurangi lagi dengan pajak capital gain yang 15% itu. Nah, net keuntungannya kamu harus bandingin. Kalau ini lebih gede daripada biaya jual 25.000 per transaksi itu, ya mungkin kamu boleh jual. Tapi kalau lebih kecil, ya berapa nanti mahal di biaya transaksi. Kita juga bisa jual sebagian aja. Misal kita cuma mau jual 5 juta nih, kita punya 10, mau jual 5. Tapi ingat, berarti kita nggak akan dapat kupon atau bunga dari 5 juta yang udah kita jual itu. Terus mungkin kamu nanya nih, Kak, apa sih yang bikin harga Ori itu naik atau turun? Nah, pas aku belajar CFA, aku tuh diajarin. Ada 2 hal yang bikin harga obligasi itu bergerak. Pertama, itu suku bunga. Kalau suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Kedua adalah kurs rupiah. Jadi kalau misalnya rupiah menguat, harga obligasi dan Ori juga akan naik. Dan juga sebaliknya. Nah, ini aku bakal jelasin lebih detail di Reksadana Series edisi Reksadana Pendapatan Tetap ya. Nah, tadi kita udah bahas bibit bebet bobotnya Ori 17. Sekarang aku mau bahas Ori ini tuh cocoknya untuk siapa sih? Jadi menurut aku, Ori itu emang cocok buat kamu yang nyari investasi yang kasih cash flow bulanan. Karena bunga atau kuponnya tuh bakal ditransfer ke rekening kamu setiap tanggal 15. Beda kan sama saham atau reksadana yang kalau kita mau dapet untung ya kita harus jual dulu. Kemudian di Ori itu juga bisa jadi ada bonus sedikit capital gain. Tapi kalau misalnya kamu pegang terus sampai jatuh tempo 3 tahun, kamu nggak akan kena capital gain atau capital loss. Namanya itu hold to maturity, pegang sampai jatuh tempo. Nah teman-teman, kalau aku boleh saran, ajak deh orang tua kamu untuk berinvestasi ke sini. Tapi aku ramal, pasti banyak dari orang tua kita yang nggak familiar dan bakal nanya, duh ini aman nggak sih? Mama aku juga kayak gitu soalnya. Nah, kasih tahu mereka kayak gini deh, Pak, Bu, Ori ini sama persis dengan deposito bank. Bedanya cuma Ori ini dibikin oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan deposito itu dibikin oleh bank. Nah, kalau amit-amit bangkrut nih, kira-kira siapa sih yang bangkrut duluan? Negara atau bank? Nah, teman-teman, aku coba bandingkan secara singkat dengan beberapa produk yang lain ya. Tapi sekali lagi, Ori ini cocoknya buat kamu yang nyari cash flow bulanan, kamu yang freelancer atau pebisnis yang penghasilannya kadang nggak tetap, dan mungkin teman-teman yang selama ini punyanya produk yang ngasilin capital gain, sekarang mau diversifikasi ke investasi yang kasih cash flow ya bisa juga. Buat kamu yang nanya, kenapa nggak deposito aja? Karena Ori ini bunganya lebih tinggi dan pajaknya lebih rendah. Kenapa nggak reksadana pasar uang aja? Karena RDPO itu nggak kasih cash flow. Kenapa nggak reksadana pendapatan tetap aja? Karena RDPT juga nggak kasih cash flow. Kenapa nggak saham aja? Karena saham juga nggak kasih cash flow dan tergantung gimana kamu milih sahamnya. Kenapa nggak P2P lending aja? Karena resiko bayar di tengah pandemi ini lumayan tinggi. Kenapa nggak emas aja, Kak? Karena nggak ada cash flow. Kenapa nggak dolar? Karena nggak ada cash flow juga. Jadi balik lagi, Ori ini emang produk buat kamu yang nyari cash flow. Hey, semoga aku lumayan menjawab ragumu ya. Kalau kamu emang ngerasa Ori ini cocok dengan goal kamu bisa beli Ori ini di berbagai macam tempat. Jadi pemerintah sendiri tuh udah nunjuk 20 bank dan 5 fintech
untuk jualin ori ini. Nah, kamu bisa lihat detailnya itu di link yang ada di description box di bawah ya. Tapi hari ini, aku mau contohin kamu cara beli lewat Mandiri Sekuritas. Jadi, pertama tuh kamu ke websitenya Mandiri Sekuritas nih, dan buka rekening dulu di sini. Kamu butuh 3 dokumen. Pertama, IKTP, NPWP, dan juga rekening Bank Mandiri. Nah, kalau kamu belum ada rekening Bank Mandiri, kamu juga bisa buka secara online. Lumayan cepet sih prosesnya. Nah, terus NPWP itu juga emang wajib kalau kita beli ori. Kalau kamu nggak ada, mungkin kamu bisa coba bikin. Atau kamu bikin account dengan nama dan NPWP dari orang tua kamu. Tapi nanti jadi agak ribet sih. Jadi saran aku sih, kamu bikin sendiri aja gitu. Soalnya untuk beli surat berharga negara lainnya juga butuh NPWP gitu. Kalau semua dokumen kamu sudah lengkap, ya kira-kira butuh waktu 2-3 hari lah sampai rekening Mandiri Sekuritas kamu jadi. Walaupun mungkin kelihatan agak ribet ya, tapi emang buka rekening di sekuritas tuh masih ribet. Mungkin karena pengaruh regulasi kali ya. Tapi itu tuh kayak cuma ribet di awal gitu loh. Tapi sekali udah jadi, kamu tuh bisa beli ori dan surat utang negara lainnya, saham, reksadana juga bisa di satu aplikasi Mandiri Sekuritas ini. Jadi kayak paket lengkap gitulah. Bisa full online, kamu nggak mesti ke cabang atau kirim-kirim dokumen lewat pos. Karena aku juga udah cobain sendiri nih. Nah, kalau jadi nih rekening Mandiri Sekuritas ya, untuk beli ori dan SBN, kita tuh perlu daftar sekali lagi untuk jadi investornya SBN. Kita ibarat kayak butuh buka sub rekening. Jadi kayak ini rekening utama, terus kayak tambahannya gitu untuk SBN. Nah, sebenarnya mudah aja sih. Ini aku contohin ya. Kayak cuma klik client registration, terus lengkapin data dikit aja di sini. Nanti konfirmasinya masuk ke email kamu. Lumayan cepet sih, paling 1-2 hari. Terus kalau misalnya udah centang hijau, kamu tinggal klik tombol untuk pemesanan di sini. Dan kamu masukin, kamu mau beli ori ini berapa. Minimal bisa 1 juta, dan setiap kelipatan 1 juta. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita mau beli 1,5 juta. Terus, kamu tinggal ikuti aja langkah pembayaran yang tertulis di situ. Nanti kamu akan disuruh transfer ke nomor billing tertentu sama kayak bayar pajak lah. And done. Nanti akan muncul email konfirmasi dan kerjaan kamu kelar sampai situ. Nah, tapi mungkin bisa jadi di tengah prosesnya nanti, kamu akan ketemu beberapa masalah-masalah teknis. Tapi, kita bukan generasi yang menyerah semudah itu kan. Kalau kamu ada yang bingung, kamu DM aja ke Instagramnya Mandiri Sekuritas. Mereka sih janjinya untuk gercep tuh balasnya. Kalau mereka nggak gercep, kamu mention aku aja di IG, nanti aku bantu deh colekin mereka. Guys, Indonesia tuh butuh kita untuk bertahan dan kemudian bangkit dari pandemi ini. Berinvestasi lewat ori, minjemin uang buat negara, sembari dapat cash flow bulanan dan mungkin bonus capital gain, investasi mana lagi yang bisa combo sesuper ini? Jadi, tunggu apa lagi? Kamu cuma punya waktu sampai tanggal 9 Juli 2020 sebelum masa penawarannya ditutup nanti. Tag aku di IG ya kalau kamu udah berhasil beli nanti, atau kamu udah berhasil bujuk orang tua kamu untuk beli. Aku tunggu cerita baiknya. See you!